model dan metode project based learning. Jadi semua mata kuliah harus project based learning. Sama nanti dengan mata kuliah pedagogi transformatif. Ya, tujuannya adalah nanti ya kita sama-sama akan melihat ya. Kemudian harapan saya Anda bisa mendesain pembelajaran yang transformatif. Ya, pembelajaran yang transformatif maksudnya nanti ya Anda bisa melakukan refleksi dulu. Ya, ini yang dilakukan oleh guru-guru adalah melakukan refleksi, kemudian memblended atau mengangkat persoalan sosial politik yang ada di sekitar. Secara teori mudah, tetapi kalau praktek tadi ada bu guru di mana? Di Kulon Progo, kemudian di SMA 1, SMP 1 tadi ya. Ya, Anda boleh bertanya ketika di kelas untuk mentransformasikan persoalan pendidikan dengan persoalan kontekstual itu tidak mudah. Ya. Kebanyakan memang sudah terikat oleh kurikulumnya, tetapi tidak bisa mengembangkan. Padahal kurikulum itu boleh dikembangkan oleh gurunya ya dengan konteks baik persoalan sosial, politik, ya, ekonomi dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi problem tersendiri. Nanti harapannya Anda bisa mendesain pembelajaran yang transformasi di perkuliahan ini. Ya, CPL-nya saya pikir tidak perlu ya, sampai nanti Anda bisa mengambil keputusan dan ya mendesainnya. Bentuknya nanti ceramah, diskusi, dan proyek. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya kontrak dengan kementerian, semuanya harus berbasis proyek, ya ceramah dan diskusi. Materinya ada 7 materi yang nanti kira-kira akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita akan membahas tentang hedagogi dan pedagogi formatif. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang pemikiran dan filosofi pendidikan pedagogik transformatif. Nanti ada banyak pemikir ya, yang semuanya tentu eh, akan kita bahas tapi tidak seluruhnya. Kita hanya mengambil sampel-sampelnya saja. Kemudian ada teori belajar pedagogik transformatif. Ini nanti yang bisa Anda gunakan di dalam melakukan praktik atau ketika mengambil keputusan, Anda bisa melakukan inovasi mungkin dengan memblended teori atau memberi kebaruan terhadap teori itu, ya teori belajar maksudnya, atau nanti ya kalau belum sampai ke ranah situ ya menggunakan teori itu dulu. Jadi ada beberapa tahap yang nanti bisa Anda lakukan. Kemudian kita juga akan melihat pendekatan-pendekatan dalam pedagogik transformatif dan ya melihat wacana-wacana dan praktek pedagogik transformatif yang berkembang di dunia pendidikan, apa yang sudah dilakukan, dan yang terakhir ya di dalam proyek Anda harus memecahkan persoalan dan melakukan implementasi pedagogik transformatif. Jadi itu materinya, materi pokoknya. Topiknya ya dari materi kan kita pecah menjadi topik. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak Mas yang di kelihatan ya? Yang di Zoom kelihatan Mas Fahmi? Kelihatan, Bu. Terima kasih. Ya. Yang pertama nanti membahas hedagogi dan pedagogi transformatif. Kita akan mengurutkan pedagogi transformatif ini kan ada beberapa mazhab yang berkembang. Kita urutkan dulu dari mazhab Frankfurt dan Habermas karena ini adalah mazhab yang menjadi titik tolak kalau di dalam filsafat itu mazhab Frankfurt itu pemikiran yang rasional, yang modern positivis semua ada di sini. Kalau di dalam pemikiran filsafatnya setelah mazhab ini berkembang banyak sekali di dalam alirannya ya. Tidak satu ya, tetapi makanya kita menyebutnya mazhab Frankfurt. Nanti banyak sekali di situ ada Marxisme, kemudian ada idealisme ya. Tetapi yang jelas mereka sudah melihat atau mengarah kepada rasionalisme dari metafisis yang sebelumnya.
Metafisis itu mazhab yang sebelumnya paling mudahnya Anda menelaahnya begini. Dikaitkan dengan ilahiyah dan mitologi, legenda, kepercayaan. Seperti Yunani misalnya, ya, semua percaya dengan mitos dewa, nah, itu filsafat mitologis, metafisis ya. Setelahnya nanti muncul rasionalisme, yang salah satunya ya menjadi titik tolak adalah mazhab Frankfurt. Ya. Kalau Anda pergi ke kota Frankfurt, banyak kafe-kafe. Mazhab ini muncul hanya dari buah kafe. Ya, orang kan di sana suka minum kopi, ya, roti, kopi setiap sarapan ya, dan di sela kegiatan minum kopi itu berkumpullah para cendekia di situ sambil minum kopi, diskusi-diskusi, akhirnya memunculkan aliran filsafat yang disebut mazhab Frankfurt. Ya, dari hal yang saya dan sepele. Mudah-mudahan kafe sini nanti Zoom-nya di depan segera berdiri, sekarang baru didesain, tahun depan semoga segera bisa Anda nikmati. Memang kami desain itu untuk diskusi, bedah buku, diskusi macam-macam, tapi ada kafenya. Ya, kami terinspirasi dari Mas Afrud. Kira-kira demikian. Tapi awas nanti kalau Anda hanya nongkrong doang. Minimal belilah. Enggak, ya itu ada buku-bukunya juga. Lalu nanti berkala akan bedah buku ya dan sebagainya. Memang dibuat ramah lingkungan, jadi Anda tidak khawatir pohon-pohon di depan dijamin tidak ada yang ditebang. Cuma nanti dipotong dahan-dahannya saja supaya tidak mengenai pengunjungnya. Yang online ya Anda harus ke sini nanti. Kalau tidak kita skors dari kuliah ini. Bercanda ya Mbak Mas. Yang itu tadi apa jok aja. Kemudian nanti kita akan membahas Eric Fromm. Ya, ini tentang paradigma pedagogik transformatif. Jadi semua tokoh-tokoh di sini yang kita bahas semuanya nanti tentang pedagogik transformatif. Mengarah ke situ. Kemudian ada John Dewey yang kemudian sama, ada Montessori yang cukup terkenal, sudah banyak diterapkan pola pendidikannya misalnya di sekolah tumbuh di Yogyakarta menggunakan Montessori, kemudian di Budi Mulya itu Montessori kalau Anda tahu ya. Meskipun Budi Mulya sekolah Islam, tetapi pendidikannya ke arah Montessori. Lalu sekarang ada sekolah swasta Montessori. Ya, saya nggak tahu kalau itu apakah dia benar-benar menggunakan prinsip Montessori atau hanya labelingnya saja. Kemudian ada Pauler yang nanti juga kita akan mengarah ke pedagogik transformatif, pendidikan yang membebaskan ya, yang kita tahu. Ada Ivan Illich juga, dan kita akan mengambil tokoh yang juga ada di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Dan kalau bicara pendidikan Ki Hajar Dewantara terasa hambar rasanya. Ya, maka ya kita harus membahas. Intinya bahwa ketika kita membahas Ki Hajar Dewantara nanti, kita tidak akan membahas hanya teori-teorinya saja. Saya tadi berharap bahwa Anda bisa punya pemikiran yang reflektif. Ya, artinya Anda bisa menambah apa sih dalam sekarang yang bisa kita terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tidak harus mengambil pikirannya secara murni. Anda harus tahu memang ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana nanti Anda melakukan elaborasi ya transformatif tadi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Ki Hajar Dewantara lahir di abad yang berbeda dengan kita, di periode yang berbeda dengan kita. Masih ada yang relevan, tetapi juga ada yang tidak relevan. Itu harus diakui. Ya, jangan sampai kemudian diambil semuanya. Ya, padahal kontekstual anak didik kita berbeda. Zaman Ki Hajar Dewantara tidak ada ojek online, ya kan? Tidak ada internet, ya. Kemudian ya tidak ada kemajuan teknologi yang sekarang kita rasakan. Dulu mungkin tidak ada, LCD saja tidak ada. Maka
pola pendidikannya mungkin nanti akan berubah. Tidak apa-apa. Karena pendidikan itu kata kuncinya kita mau berubah setiap saat, setiap waktu di dalam transfer knowledge maupun experience-nya. Ya. Jadi jangan takut perubahan. Itu sebetulnya kalau anak-anak pendidikan sudah berpikir growth mindset. Karena tidak takut berubah sesuatunya. Anda sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Ya, termasuk di dalam kehidupan Anda. Kalau berubah semuanya tidak masalah. Ya, termasuk nanti misalnya cara penerimaan PNS, guru macam-macam berubah ya tidak takut. Karena apa? Anda punya kompetensi diri. Anda takut karena tidak punya kompetensi diri. Ya, maka selama Anda studi ini, ya saran saya, ya kalau Anda jadi guru juga sama. Anda harus meningkatkan kapasitas diri Anda. Apapun itu. Saya lemah dalam bahasa Inggris, ya saya tak belajar bahasa Inggris. Ya, supaya nanti Anda bisa menjadi guru yang belajar atau mengajar dimanapun, di Malaysia, di Thailand, ya, di mana Anda bisa mengajar. Anda tidak takut perubahan. Itu yang paling terpenting. Kalau Anda takut perubahan, ya Anda tidak akan melakukan transformasi. Anda tidak akan berkembang, ya. Anda akan kalah bersaing, ya. Dan Anda tidak akan menjadi apa-apa. Ya, orang yang paling takut itu pada dirinya sendiri kan sebetulnya. Ya, takut tidak bisa melakukan segala hal. Ya, saya harap dengan pemahaman itu ya paling tidak nanti Anda bisa mengenali diri Anda sendiri. Ini yang paling susah. Nanti beban S2 itu akan melekat pada diri Anda. Saya sudah S2. Lalu apa? Apa yang membedakan S1? Ya, diri Anda sendiri. Ya, kalau pengetahuan itu bisa dicari dan di dalam manapun. Tapi legalitasnya kemudian akan menjadi beban pada diri Anda sendiri. Ini kesempatan Anda. Kalau Anda nanti tidak bisa mengeksplor diri Anda sendiri, hanya datang ke kampus, ngerjain tugas, macam-macam, nggak akan dapat apa-apa. Ya, yang sudah bekerja itu ya monggo mungkin bisa diaplikasikan dalam bekerja. Yang belum, Anda harus punya aktivitas lain ya. Aktivitas lain itu ya membaca ya aktivitas loh. Ya, mengkreasikan sesuatu itu juga aktivitas ya. Supaya apa? Kapasitas Anda bertambah. Belajar bahasa misalnya. Kalau di FISIP kan ada bahasa Mandarin, tapi untuk S1 pariwisata. Saya baru mikir-mikir mungkin dibuka aja ya, siapa tahu ada anak-anak yang pengen karena bahasa internasional kan, bahasa Mandarin. Selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu bahasa internasional yang diakui oleh PBB. Kalau Anda di airport, dimanapun, selain bahasa Inggris pasti ada bahasa Mandarin di bawahnya. Ya, jadi sudah menjadi bahasa internasional. Oke. Kemudian kita juga akan membahas Tan Malaka. Ya, Tan Malaka sosok yang kontroversi. Sebetulnya semua sejarah itu kontroversi, jadi tidak perlu khawatir. Ya. Kalau kita takut belajar sudah defend dulu, itu tokoh kiri macam-macam, maka tidak tahu sebetulnya apa yang dia gagas, dia pikirkan ya. Kalau Anda tahu semua negara Eropa itu kan negara sosialis, ya, sosialis kan. Prinsipnya adalah sosialis, ya. Oh, ternyata juga bisa lebih maju ya, gitu kan. Eropa, Belanda itu sosialis macam-macam ya. Eh, warga negaranya tidak ada yang punya tanah. Tanah itu milik negara karena sosialis. Luas rumah Anda semakin luas, pajaknya semakin banyak. Ya, maka kan karena biasa hanya seperti flat-flat ya rumah itu. Nah, karena pajak. Kalau Anda menebang pohon, meskipun itu di halaman Anda harus izin dulu, karena itu milik negara. Listrik semua, ya, dan sebagainya. Ya, kalau cuman mau ranting-rantingnya bolehlah. Tapi kalau sampai nebang, itu malah Anda didenda. Ya, jadi Anda tidak punya apa-apa.
ya intinya. Tetapi dikelola dengan baik juga di sana, ya air dikelola dengan baik. Kalau Anda ke sana, Anda nggak bisa sembarangan membeli atau apa, minum air gitu ya. Kalau kita itu kan beli aqua di mana-mana gitu ya. Karena kan tidak diatur betul. Kalau mau usaha itu izinnya ketat betul. Ya, sehingga ya memang air itu bisa diminum di keran. Ya kalau Anda pergi ke kamar mandi, toilet umum, tapi itu membayar. Sekali masuk 3,5 euro, 1,5 atau 3,5 ya saya lupa. Nah, kalikan saja 17.000. Itu hanya mau ke toilet. Anda bayangkan, jadi saya diatur, keteraturan. Maka kalau orang-orang Eropa ke sini happy itu ya di sini lebih bebas. Kemanapun ada warung gitu, ada angkringan, ada ya. Di sana tidak. Ya, izin usaha itu luar biasa sekali. Ya, jadi eh, tidak perlu Anda Bu itu kan pemikir kiri dan sebagainya. Kita belajar ya, kita melihat apa yang dia gagas ya untuk pendidikan. Karena Tan Malaka adalah orang guru, ya kan? Dia adalah seorang guru, tokoh tapi juga tokoh pergerakan tapi juga seorang guru. Dia punya pengalaman yang biasa ya. Hmm, pergi ke Belanda juga ya. Kemudian dia kembali ke Indonesia ya sebagai sosok yang sangat bagus orang bilang. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang teori belajar sosial dan humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Kenapa? Karena ini nanti yang akan kita gunakan ya ketika kita mendesain pedagogi transformatif. Mau luar teori ini boleh karena banyak sekali. Di dalam 16 kali pertemuan, tentu kalau hanya membahas teori belajar, itu juga akan, saya harap Anda sudah dapat ini di S1, sehingga nanti hanya mengulang dan menambahkan saja yang bisa kita kembangkan. Terakhir, nanti Anda diminta memecahkan persoalan dan melakukan implementasi dengan mendesain pembelajaran pedagogik yang transformatif. Begitu, ya? Cukup jelas? Ya, Mbak Mas yang di Zoom cukup jelas, kayaknya ditinggal ngajar saya ini. Ngajar ditinggal ngajar. Oke, matur nuwun, Mbak. Oke, ya, ini desainnya, skenarionya, ya. Saya tidak akan membuat BPS yang lengkap itu menyusul, karena saya pikir kalau saya beri lengkap itu jenengan juga bingung, CPL, CPMK, terus ke bawah macam-macam, ya. Lebih versi ringkasnya. Di pertemuan pertama hari ini. Ya, ini pertemuan pertama. Terlihat ya, Mas. Kalau di depan agak ya. Ini ketinggian gitu ya enggak sih? Enggak banyak ya, Mas. Boleh di belakang deh. Saya nggak akan menuntut Anda di depan. Atau besok tak minta diundurkan aja ini ya. Apa? Ya, pengantar hari ini, kemudian yang kedua, besok ya Anda ini tugas pribadi. Akan mengajukan proyeknya kira-kira apa untuk pembelajaran formatif yang proyek ya, jadi akan diajukan bagi yang Zoom, monggo nanti dituliskan di ketua kelas, dikumpulkan dalam bentuk grup. Kalau yang ada jadwal ngajar deskripsinya harus lengkap ya, kalau yang tidak kan bisa lisan ya menjelaskan ke saya. Tapi kalau yang tidak, ya harus lengkap deskripsinya supaya kami bisa memahami. Ya, itu yang pertemuan kedua. Lalu yang ketiga, keempat, seterusnya tadi sesuai dengan topik-topik yang akan kita bahas. Nanti ini saya share, ya, supaya Anda bisa tahu ya 3, 4 dan sebagainya. Ya, sampai nanti pada pertemuan ke-16. Ya, ini ada berapa mahasiswa? Kalau di S1 itu begitu masuk kelas saya, mereka harus membaca dulu. Baca satu artikel gitu, lalu baru kita bahas artikelnya. Di setiap kali pertemuan, di awal itu membaca dulu. Ya, harusnya itu dilakukan di rumah. Tapi saya tidak pernah yakin mahasiswa saya itu mau membaca kalau di rumah. Maka saya kasih waktu membaca dulu.
Kalau S2 kira-kira bagaimana? Harusnya lebih mandiri. Saya hanya dikasih senyum ya Mbak Mas yang di Zoom ini. Ya, saya bingung menyimpulkan. Jadi kesimpulannya boleh di rumah. Oh ya, baik. Because ya, ya sudah saya cukup percaya karena kemandirian dan tadi ya, saya yakin ada kesadaran peningkatan kapasitas diri. Ada 16 mahasiswa, tetapi topik kita hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke, berarti ada yang 2, monggo. Kalau yang 2 nanti ya presentasinya bergantian. Ya. Saya tidak akan membagi, yang jenengan baik-baik sama teman Anda. Mau di-spin juga boleh, Mas. Mau di-spin. Nah, tapi yang online, manut. Halo, yang online, pripun? Yang Ikut online aja, Bu. ikut. Nanti Ya. di spin juga. Kalau gitu, Mas Fahmi mau bahas apa? Langsung aja ya. Pak Mas Saya yang Fahmi. Tan Malaka aja. Ye, monggo siapa? Mbak saya Suci deh yang Tan Mbak Suci Malaka. pilih yang mana? Tan Malaka aja, Bu. Hah? Yang Tan Malaka. Mbak Suci Tan Malaka, oke. Mas Tri Gunawan, dicatat Mas. Mbak Suci Tan Malaka. Montessori, Bu. Montesi. Mbak Anissa, ya. Mbak Anissa, Bebas kalau saya, Bu. Manut um, aja. ye. Nanti ya belakangan kalau bebas. Iya. Mas Taufik, Mas Taufik bebas juga. Iya, Menang saya baik. bebas saja, Bu. Dari Mbak Nisa Mawar. Ye. Mas Fahmi, Saya John Dewi, Bu. ya. Mas Fahmi, Mas. Mas Febri, Mbak Febri, Ya, Ibu. ikut ya. Atau mau milih? Mau Saya bebas saja, Bu. bebas, ye. Baik, yang lainnya ada yang mau milih nggak, Mas Azam? Ngikut aja saya, Oh, oke. Yang lainnya ngikut. Jadi saya Ibu. tanya di sini dulu. Siapa yang mau pilih dulu? Angkat tangan, sebutkan. Mbak siapa? Mbak Ines? Ya, ditulis Mas. Mbak Mije? Montessori sudah ada. Apa? Siapa Mbak? Ki Hajar, Mbak. Mbak Nabila. Loh, masih yang cowok-cowok ini ya oleh angkat tangan dulu. Yang lain? Ivanili, Mbak Mince. Terus ada? Pilih-pilih. Ini mumpung bisa milih. Itu Eric Thomas. Terus hanya eh nek sing teori Jerman kita yang yang Mbak siapa tadi yang Mbak Febri ya kan jadi guru toh. Nah, kita cocok teori belajar. Teori belajar sosial dan humanistik ya Mbak Febri ya. Terus Mas Taufik itu yang teori belajar konstruktivisme. Oke, Mas Taufik. Iya, siap, Bu. Oke. Yang lainnya monggo. Mas Taufik konstruktivisme. Yang lainnya? Yang lainnya jenengan atur sendiri. Mas, jenengan mau apa yang nulis ya meneng bae. Mau apa? Mas datang putih yang mau toko-toko ya. Nah, apa Mas? Ini belum kok. Habermas belum. Oh ya, mau Mas Frankfurt Habermas dan Horkheimer. Boleh. Ya, Mas.
Terus belum. Udah. Oh, lah, yang lain juga boleh milih sama kok. Kan tadi ada yang 2. Belum. Terus Ki Hajar. Oh, mau ono sing Ivani anu ora oleh ya? Mau sama nggak oleh ya, Mbak Mince? Oh ya. Maaf Mbak Mince. Ada lagi? Apa Mbak? Paulo. Oke. Mbak Ayu. Ivanili. Ya, oke. Nggak apa-apa. Boleh nanti. Tapi ngerjakannya sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh dikerjakan berkelompok. Oke. Oke. Itu nggih kira-kira. Apa yang belum? Mbak Azam mau apa? Mas Azam. Gini aja, Mbak siapa tadi? Mbak yang teori belajar Mbak Puja Rahayu itu nanti teori belajar sosial. Yang mistik siapa? Yang belum? Mbak Anissa. Sebentar. Ini tak aja masih ada ini kasihan nih. Nanti banyak ini. Yang ini Frankfurt kan ada banyak. Horkheimer, Habermas sama 2. Tadi ada yang ini enggak? Yang ini cuma 1. Habermas. Yang Horkheimer siapa? Maksudku tak pisah. Horkheimer siapa? Tadi yang double. Oh, Mbak Mince Horkheimer. Iya. Mbak Mince itu mau sendiri. Nggih. Nggih, nanti dikumpulkan di pertemuan ketiga. Artikel. Oke, sampai PT-nya. Artikelnya pendek aja kalau yang ini. Yang penting adalah proyeknya. Oke, nanti ya, proyeknya itu berjalan. Proyek itu berjalan. Ya kan? Pertama kan topiknya dulu ngajuin, ya kan? Kemudian nanti berjalan kan akan ada analisis ya. Anda mau menggunakan pendekatan yang mana? Teori yang mana boleh? Mau pakai misalnya saya Montessori dan Mas mau tak padukan monggo gagasan pendidikannya. Boleh. Nah, kan dari diskusi itu harapan saya Anda kan jadi punya pandangan yang lepas. Artinya, oh, di dalam persoalan saya ini lebih cocok kalau saya dekati dengan misalnya Paul Freire misalnya. Misalnya, jadi nanti Anda bisa memilih. Jadi proyeknya berjalan. Kalau untuk presentasi topiknya di pertemuan ketiga. Ya. Nanti mohon bacaannya yang Anda gunakan juga di-share di drive. Jadi di drive itu ada bacaan apa, supaya teman-teman bisa ikut baca di open drive. Oke. Bisa dipahami ya. Sumber yang Anda gunakan juga di-share di dalam drive itu. Ditulisi saja, sorry, Anda share di situ. Ini tujuannya apa? Nanti ketika Anda mengerjakan proyek, ya misalnya yang tidak membahas Montessori tapi pengen pendekatan itu, dia dipermudah. Begitu juga yang lainnya. Ya, tinggal menambah sumber-sumber yang lain. Nanti hasil akhir proyeknya adalah dalam bentuk artikel, ya. Monggo, karena ujian akhirnya adalah Anda submit di jurnal. Kalau bisa minimal Sinta 3. Tujuannya adalah untuk membantu Anda ketika nanti Anda ujian sudah punya jurnal. Ya, jadi tugasnya juga buat jurnal. Ya. Kalau tata tulisnya silahkan mengikuti jurnal yang akan Anda tuju. Oke, bisa dipahami. Ya, yang dipakai adalah nama pertama, maka saya tidak mau Anda berdua. Oke, karena hanya nama pertama yang diakui sebagai syarat untuk ujian tesis. Sudah bisa dipahami, ya? Untuk proyeknya berjalan. Memang mengajukan di awal, ya. Anda di awal ini
harus mencari persoalan, mencari gap, ya, apa yang seharusnya, ya, dan apa yang terjadi. Kan di situ akan ketemu gap, ya, apa realistis, ya, tapi apa yang realistis, sehingga nanti gapnya ada di situ, itulah yang kita sebut sebagai masalah. Ya, seharusnya bagaimana, tetapi kenyataannya seperti apa? Ya, oh ternyata berbeda. Ya. Idealnya seperti apa? Ternyata berbeda kenyataannya. Ini yang nanti Anda ajukan sebagai topik. Boleh persoalan pendidikan, boleh persoalan pembelajaran. Pendidikan dengan pembelajaran itu berbeda. Kalau pembelajaran itu lebih sempit skupnya, kalau pendidikan lebih luas, ada kurikulum, kemudian ada tenaga pengajar, macam-macam lah, ya. Itu persoalan pendidikan, ya. Kalau persoalan pembelajaran itu lebih, ya, di kelas, ya, di ruang, ya, interaksi dan sebagainya. Boleh memilih persoalan mana? Kalau yang guru, saya pikir akan lebih mudah kalau pembelajaran. Tetapi juga itu terserah Anda semua. Begitu bisa dipahami, yang di Zoom juga bisa diterima informasinya. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Ibu. Ada pertanyaan? Oke, jelas, baik. Padahal jelasnya ngetiknya jam 10, ini 10.14. Berarti jelas yang tadi maksudnya. Enggak, ya. Eh, kalau tidak ada pertanyaan, ya, sekarang mulai ya, untuk merefleksikan diri, kira-kira apa ya, gitu. Observasi itu bentuknya macam-macam. Pertama, observasi bisa ke lapangan. Dengan teknik observasi ini sambil ngajari kalau Anda besok tesis, kan semuanya harus berdasarkan masalah. Ya. Di kehidupan itu kan kita menghadapi masalah. Sebetulnya kalau Anda terliterasi, pasti nanti mengambil keputusannya itu berbeda dengan orang yang tidak belajar di bangku formal. Ya. Observasi bisa ke lapangan, bisa dengan wawancara, mengamati, macam metodenya, dengan angket, ya. Anda punya instrumen, kemudian Anda isi checklist, macam-macam lah modelnya. Atau Anda bisa lakukan observasi, kalau sekarang kan ada online, ya, dengan artikel-artikel atau hasil penelitian yang sudah ada. Juga bisa, ya, untuk melihat celah tadi. Oke. Kalau di dalam penelitian kan biasanya, harusnya, idealnya ada kelemahan di dalam penelitian itu apa, sehingga peneliti yang lain bisa melakukan. Tapi Anda jarang menuliskan itu toh. Ya, merasa yang paling sempurna kali. Enggak, ya. Jadi itu, ya, nanti modelnya bermacam-macam. Ya, Anda bisa pilih salah satu yang kemudian besok akan Anda paparkan, ya. Teman-temannya boleh memberi masukan, ya, nanti, ya, lebih baik mengerucut kemana, ya. Ya, intinya saling membantu untuk merumuskan gap itu. Kalau masih bingung, belum terlalu muncul persoalannya, tidak apa-apa. Karena mahasiswa itu biasanya mengidentifikasi masalah saja itu tidak bisa. Kita di dalam tesis itu saya sering menemukan judulnya identifikasi masalah, isinya itu bukan masalah. Masalah itu enggak. Masalah itu apa? Cara sederhananya, kalimatnya pasif. Itu baru masalah. Belum mampu atau ya belum optimal misalnya, ya, ya, atau tidak apa. Pokoknya kalimat negatif. Kalimat negatif itu pasti masalah. Tapi kalau kalimatnya positif, itu bukan masalah, malah jadi saran. Banyak sekali. Itu di tesis loh, sekelas tesis saya temukan begitu. Maka ya, Anda harus mulai bisa mengidentifikasi masalah. Oke. Kadang-kadang masalahnya muncul tapi di latar belakang nggak ada lah, ini masalah dari mana? Dari langit ya, gitu kan. Tiba-tiba ada, oke. Nggak apa-apa. Ini
Nanti juga sambil belajar untuk membuat tesis juga. Ya kalau biasa nanti akan lebih mudah untuk Anda semua. Makaten ada diskusi? Kalau aturan akademik sama ya, 4 kali tidak hadir ya tidak nilainya tidak keluar. Tugas tidak boleh terlambat karena nanti penilaian sekarang PDDikti ya dikunci. Persoalan ijazah itu karena dulu mahasiswa itu sering pindah-pindah rombel. Sehingga kalau ijazah itu nomornya kan harus urut. Benerin satu ini di sini itu belum tentu juga tidak masalah. Jadi semua kalau satu dibenerin, satu ke belakang itu dibenerin. Ya, Anda kalau pindah rombel nih, kuliah saya, tapi kemudian ada mata kuliah lain ke sana, ngambil lagi, kan jadi double. Padahal sekarang sudah dikunci kan sama Dikti. Nilai itu tidak keluar, sehingga Dikti minta ini dihapus dulu. Hapusnya itu satu-satu, nggak bisa bareng. Nah, kalau dulu kan masih bisa, kalau sekarang nggak bisa. Ya, jadi itu juga jadi peran sendiri. Maka pesannya harus tertib administrasi. Oke, jangan pindah rombel. Itu intinya. Kalau rombelnya dosennya sama, digabungkan tapi secara sistem rombelnya beda, mahasiswa juga tidak ngambil di rombel itu nggak apa-apa. Tapi kan ini adik-adik ini kadang-kadang nggak paham kan, ngambil lagi begitu tapi tidak dihapus. Nah itu jadi persoalan, jadi PR diri. Ya. Dan tidak bisa dilewati karena nomornya tadi harus urut. Ya, jadi tidak terlambat nanti supaya nilainya tidak terlambat, tidak terkunci ya. Lalu juga sama sekarang ada ketentuan kan kalau S2 minimal harus berapa tahun supaya bisa lulus 6 semester. Artinya kalau Anda lebih cepat dari itu pun tidak bisa ujian. Ijazahnya nanti nggak bisa keluar dan akan bermasalah di belakang. Ada batas minimal dari Dikti. Oke. Jadi itu nanti kita sesuaikan saja, tetapi ini kesepakatan bersama, mau tidak mau harus mau, karena semua di mata kuliah saya demikian. Jika Anda bukan plagiarisme, maka tidak lulus di dalam mata kuliah saya. Nanti semua artikel yang Anda kirim silahkan Turnitin. Minta perpustakaan bisa, minta di departemen Anda bisa, monggo untuk diturniti. Ya, dikumpulkan bersama turnitinya. Turnitinya dalam bentuk MS Word. Kalau PDF itu berkurang, dan bisa maaf juga itu. Jadi harus, bukannya saya tidak percaya dengan jenengan, tetapi ini kan dari proses pembiasaan, ya supaya kita berlatih jujur pada diri sendiri. Sekarang itu susah. Susahnya apa? Kalau Anda mengambil bagan orang lain, bagan saya, bisa kena hak cipta. Anda harus izin. Izinnya kalau hanya menuliskan footnote, catatan tubuh, referensi, tidak cukup sekali. Anda harus izin ke penulisnya. Ya. Dan itu royalti. Ini sekarang hidup kita semua di zaman seperti ini harus berbayar semuanya. Ya, Anda mengambil bahkan untuk tesis disertasi. Ya, kemudian ada kasus, saya nggak usah cerita di mana. Ada kasus disertasi ngambil bahkan seorang peneliti yang cukup lama juga, penelitinya itu nggak terima karena padahal orangnya sudah memberikan catatan di bawahnya bahwa ini dari buku di terbit tahun berapa sehalamannya. Dia nggak mau itu. Saya berpikir untuk membuat anak panah pun saya berpikir. Untuk membuat kotaknya itu pun saya mikir, tak isi apa. Kamu nggak izin ke saya, jadi rame. Ya, jadi hal seperti itu harus hati-hati. Kemarin kalau di UGM ada banyak nama yang diduga plagiarisme, ya, padahal sudah disebutkan sumbernya. Ya, itu persoalan seperti itu sebetulnya. Maka betul-betul hati-hati, apalagi nanti dipublikasikan online. Waduh, ya, mungkin
Saat ini tidak kena karena mungkin kita kan Anda karirnya masih merintis. Tapi siapa tahu ketika Anda ada di puncak itu diungkap lagi, itu jadi persoalan. Maka hati-hati. Meskipun kita hati-hati, kadang kan juga terpleset. Namanya orang hidup itu enggak sempurna karena hakikat kita manusia, ya. Tetapi ya kita benar saja sudah orang-orang akan enggak benar. Ya, maka saya hanya bisa berpesan hati-hati. Apalagi dalam karya yang meninggalkan jejak digital. Itu luar biasa. Oke. Siapa tahu nanti Anda di sini ada yang jadi Menteri Pendidikan atau jadi apalah yang kemudian tokoh sentral. Yang paling berat itu adalah yang politik ya. Itu akan semakin badainya akan semakin tinggi. Oke. Itu teman-teman ya berhati-hati di dalam karya akademik termasuk tesis. Semua pengen lulus cepat, iya. Tetapi semua orang punya jalan masing-masing. Ya, kadang kan nggak sabar lihat sudah temennya pakai toga gitu ya. Tetap yang sabar ya. Tetap dilalui prosesnya dengan ya. Semuanya punya ceritanya sendiri-sendiri. Yang lulus cepat belum tentu nanti lebih sukses daripada yang lulus kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, dia hanya mempersingkat waktu saja. Makatan ya, untuk yang di Zoom juga harus sepakat ya, tidak boleh bukan plagiarisme. Ini bentuk kita belajar menghargai kemampuan kita sendiri. Ya, kalau memang kita belum mampu tidak apa, tidak usah mengutip pendapat orang biar seolah-olah kita pinter, ya kan? Artinya kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. Nah, kita aja nggak bisa menerima, apalagi orang lain. Sangat mendinai. Jadi itu ya, sudah S2 ya, saya harap nanti Anda bisa menunjukkan kualitas karya-karya yang lebih berbobot daripada ketika Anda S2. Sehingga ketika membayar SPP itu mantep. Saya dapat sesuatu. Makatan terima kasih. Kalau tidak ada, cukup nih. Ada pertanyaan? Biar kelihatan demokratis. Ada pertanyaan yang di Zoom? Enggak ada. Ya, kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Ya, nanti saya mohon diingatkan sehari sebelumnya ya. Yang mau WA saya siapa tadi? Mas Azam. Azam, Oke. Bu. Mas Azam, saya diingatkan sehari sebelumnya. Jadwal saya itu keluarnya malam hari. Ya, sehingga nanti kalau saya agak mendadak, mohon maaf sekali. Misalnya saya ganti reschedule, insya Allah saya akan berusaha tetap sesuai aturan. Kalau nggak bisa untuk di reschedule atau apa, nanti kalau kesannya mendadak, mohon diikhlaskan. Karena saya harus melayani Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan, dan jenengan semua. Intinya kan pelayanan itu ada banyak hal, ya sehingga ada satu waktu mungkin saya dibutuhkan untuk membantu melayani dosen atau yang lainnya. Nanti nggih dimaklumi nggih, kalau reschedule-nya agak 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 mepet. Biasanya itu jam 10 itu baru ini jadwalnya ya, dan tiba-tiba kok padat ya gitu. Ya, tapi insya Allah ya kalau tidak ada apapun nanti tidak ada reschedule. Ya, mohon dimaklumi untuk hal yang satu itu. Angkatan, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya tunggu presentasian tentang topik-topiknya. Tidak perlu panjang-panjang, cukup 1-2 slide saja. Pakai slide supaya yang di ini loh, di Zoom ini bisa ikut memahami dan ikut berpendapat. Oke. Nanti yang maju tetap pakai Zoom seperti saya. Ini jenengan menyandra saya itu nek ngajar sukanya jalan-jalan jadi nggak bisa jalan-jalan. Nanti jangan dievaluasi ya itu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Mas Tri? Nggak apa-apa sih, agak kaget aja. Kenapa? Ya gitu, kok ini ya, terlalu strict. Yang itu Po, yang soal plagiarisme tadi Po. Semuanya sih, kayak tagihannya tuh ternyata nggak seslow Bu Taat gitu loh. Plagiannya Terus pasti tadi kan buat artikel, terus kita cari artikel, terus dipresentasikan kan? dari artikel dipresentasikan. Iya nggak sih? Penangkapanku loh. Mas Tri, Oh Mas Fahmi, enggak, aku kasih tahu dong dari awal tugasnya suruh ngapain. enggak tadi tuh, jadi kan yang pertama ada kita dibikin project, diminta buat project kan. Ya. Pemecahan masalah melalui implementasi pedagogi transformatif. Mm-mm. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita kan diminta untuk presentasi masing-masing topik kan. Tadi kan Individu udah atau kelompok, Mas? individu. Meskipun topiknya sama, tetap presentasinya masing-masing. Ya. Terus? Terus, nah itu diminta kita bikin artikel plus PPT. Nah artikelnya itu nanti kayak artikel singkat seputar kayak kemarin tuh yang Pak Prof. Saliman, Ya. cuman lebih singkat dan dibuat PPT-nya. Nah rujukannya itu nanti dimasukkan ke Google Drive. Mas, nanti Tapi, aku fotoin ya uh, catatanmu. nah itu semua meskipun kita presentasinya di akhir, dikumpulkan di pertemuan ketiga. Masya Allah. Terus soal project yang tadi, itu projectnya apa, kita gunakan pendekatan apa, teorinya apa gitu maksudnya, terus disubmit ke jurnal. Nah, untuk submit ke jurnal itu kita harus bebas plagiasi, cek Turnitin, dan itu nanti harus dilampirkan dalam bentuk Microsoft Word, nggak boleh PDF hasilnya. Nah, yang bikin aku ngerasa apa ya, kayak panas gitu badanku, panas dingin, itu karena auranya beliau dalam menjelaskan itu kayak gimana ya pembawaannya itu nggak seslow Butaat gitu loh Mas Fahmi. Kebayang nggak? Cepet banget ya. Mas Fahmi, ayo. Anggopi yuk. Gimana Mas Fahmi dilanjutkan coba tadi yang ngomong. Tadi kepotong. Udah jelaskan sama kamu Mas. Jadi kita bikin projectnya itu berupa apa sih sebenarnya? Nah, tadi tuh sebenarnya aku kan masih bingung. Itu masih desain nggak Nah, pakai implementasi dan evaluasi atau kita diminta untuk sampai action dan evaluation. kalau Cuman kalau action sama evaluation kita kayaknya nggak bisa deh, karena untuk yang belum mengajar itu kesulitan. Nah, tadi tuh aku nangkepnya, ibunya kan selalu bilang, buat yang sudah mengajar, harapannya itu bisa sampai implementasi. Tadi loh, denger nggak Mas? Atau Dengar. penangkapanku yang salah? Mas Fahmi, ayo ngerjain bareng. Besok. Berarti proyek untuk Apple itu untuk yang sudah ngajar aja ya Mas? Berarti Mas Tri, Ibu Guru Puja juga kan? Mas Azam kan sebenarnya juga udah ngajar Iya. toh, meskipun cuman pengabdian. Iya. Tapi kan sekarang lagi nganggur Mas. Iya sih. Lagi memperpanjang masa menganggur. Izin keluar Mas ya Mbak Puja juga Mas Fahmi, Mas Tri. Ya, Ya titip tembakonya ya. Oh siap. Ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berarti kita minggu depan itu ngumpulin grand design dari proyek kita. Berarti Situation, buat desain task. pembelajaran kan? Kok desain pembelajaran? Nggak harus pembelajaran. Boleh pendidikan. Jadi persoalan pembelajaran atau persoalan pendidikan. Nah, penangkapan aku tuh ini, tahu metode STAR kan, Situation, Text, Action, Result itu loh. Kayaknya loh, untuk minggu depan. Ya, minggu depan disuruh presentasi proyeknya Mbak Puja. Iya toh, Iya, individu. individu. Semuanya. Iya, 1 atau 2 slide. Gitu. Oh. Ya, gitu. Tadi kayak Nanti kurang ini rumput nggak sih? Kayak apa Mas? Kayak awalnya bahas tugas ini, terus loncat ke sini, terus balik ke Iya, situ sama kan lagi. kan.
Makanya kayak aku langsung ditunjuk suruh pilih apa. Gitu ya. Iya nggak Mas, menurutmu? Aku pikir tuh harusnya kita dikenalin dulu sama teorinya sebelum Iya. UTS. Nah, habis itu baru disinggung habis UTS mau bikin project itu berdasarkan teori itu. Nah, ini Tahu tiba-tiba nggak? suruh mikirin project padahal kita tuh belum tahu pedagogi transformatif tuh arahnya kemana. Mm-mm. Sepemahamanku tuh gini tadi, kita itu suruh kayak Prof. Salimah itu loh, kita dibagi dan kita suruh menjelaskan masing-masing teori. Mm-mm. Setelah itu dari teori tersebut kita cari gap permasalahan. Setelah itu dari gap permasalahan itu dikembangkan jadi suatu artikel yang disubmit jurnal. Sepenangkapanku gitu tadi. Berarti projectnya ini gimana, Mas? Nah ya itu, aku mikirnya tuh malah projectnya itu jurnal. Oh, berarti kita nggak ngelakuin action penyelesaian permasalahan gitu. Itu nggak tahu. Karena tadi itu lompat-lompat gitu loh. Iya. Bu Ami tuh depan Pak. Tadi Dan ini kok Mas, kan ini di record masih di record ini. Nanti coba minta ke Mas Azam terus dengerin ulang. ini yang Saya ngelek Mas Tri. Mas Fahmi, Mas Fahmi.